Amin. Beri kemuliaan sekali lagi bagi Yesus Tuhan. Silakan duduk kembali, saudaraku. Baru-baru ini ada seseorang yang memberikan sebuah artikel buat saya. Dalam bahasa Inggris dia ada kalimat tulisannya begini. Berdoalah bagi pastor Anda atau pendeta Anda. Saya mau tanya bahwa saudara sekalian, berapa banyak saudara setiap hari mendoakan kami hamba-hamba Tuhan? Angkat tangan sebentar. Oke, puji Tuhan, terima kasih. Tapi masih ada juga beberapa yang tidak mendoakan. Kenapa saudaraku? Kita perlu berdoa bagi para pendeta. Karena di Amerika ada sebuah survei mengatakan begini saudaraku. Ternyata 97% para pendeta merasa dikhianati. Para pendeta merasa dituduh dengan tuduhan palsu atau gosip. Dan 97% para pendeta dilukai oleh teman yang mereka percayai. Ini sebuah survei yang bisa dipercaya. Bahkan kenapa kita perlu berdoa bagi para pendeta? Karena 70% para pendeta mengalami depresi. Tapi saya berdoa dan saya bersyukur atas doa saudara, saya sekeluarga tidak pernah depresi. Katakan amin. Lalu kemudian survei berkata 7.000 gereja-gereja di Amerika ditutup setiap tahun. Menyedihkan sekali saudaraku. Makanya kita bersuka cita kalau ada gereja baru buka, itu pertanda lebih baik daripada gereja tutup. Katakan haleluya. Ada 1.500 pendeta yang mengundurkan diri, yang resign dari pelayanan setiap tahun. Sudah bisa bayangkan betapa menyedihkannya. Lalu 10% para pendeta pensiun setiap tahunnya. Karena sudah tua, retired. Lalu 80% pendeta mengalami kekecewaan. Lalu kemudian 94% keluarga pendeta mengalami tekanan dalam pelayanan. Anda harus mengerti bahwa realita ada banyak anak pendeta, ada banyak istri pendeta yang kepahitan dengan pelayanan. Dan ada berapa banyak anak pendeta berkata, aku benci papaku jadi hamba Tuhan. Tapi saya bersyukur, kedua anak-anak saya bersuka cita dan enjoy dalam gereja, dalam pelayanan. Bahkan saya percaya mereka juga akan dipakai Tuhan luar biasa. Katakan amin. Lalu kemudian 78% pendeta disurvei tidak mempunyai teman dekat. Ada banyak pendeta merasa kesepian, lonely. Lalu kemudian 90% pendeta melaporkan bahwa mereka bekerja sepanjang 55 sampai 75 jam per minggu. Anda coba bisa bayangkan, dan inilah alasan-alasan mengapa saudara dan saya perlu berdoa bagi para hamba Tuhan, bagi para pendeta setiap hari. Yang setuju, tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. Dan saudara sekalian, saya cuma merenungkan begini. Lihat bagaimana data para pendeta, para hamba Tuhan yang seharusnya menjadi figur, menjadi penopang bagi jemaat, teladan yang baik. Tapi ternyata realitanya begitu banyak pressure, begitu banyak tekanan, begitu banyak teror yang menimpa hidup mereka. Sampai akhirnya ada banyak pendeta yang depresi, yang kekecewa, dan juga kehilangan teman dekat. So sekalian, saya cuma berpikir begini, kalau hamba Tuhannya saja seperti itu, bagaimana sebetulnya dengan para pengurus dan juga para jemaatnya? Ternyata saudaraku, semua kita setiap hari, tidak peduli hamba Tuhan atau jemaat biasa, menghadapi yang namanya pergumulan dan tantangan. Dan subtema bulan Agustus ini adalah Grace is Power to self-control. Anugerah akan memampukan saya dan saudara untuk punya yang namanya pengendalian diri. Kata bersama saya, pengendalian diri. 2, 3. Ya, lebih keras, pengendalian diri. 2, 3. Nah, saudara, selama 2 minggu yang lalu kita sudah belajar tentang revolusi mental. Nah, hari ini saya mau mengajak saudara untuk belajar sebuah firman kebenaran dengan judul teror mental. Atau mental terror. Setiap kita harus sadar bahwa saudaraku, hidup ini penuh dengan teror mental.
Sejak kita percaya Yesus, sejak saudara dan saya menjadi milik Yesus, maka sebetulnya kita merupakan target utama daripada iblis yang berusaha menjatuhkan dan menghancurkan hidup kita. Dan seringkali iblis memakai orang-orang lain. Seringkali iblis memakai situasi dan keadaan untuk menteror hidup kita, untuk mencoba mengintimidasi hidup saya dan saudara. Supaya apa? Supaya akhirnya kita jadi orang yang kalah. Saudara sekalian, lihat bahwa hari-hari terakhir ini kita menyaksikan di sosial media begitu banyak cuplikan klip-klip yang sangat sadis. Lihat bagaimana kelompok ISIS dengan bengisnya, bahkan sudah sampai masuk ke berita CNN, bahwa ternyata mereka dari Irak dan juga dari Syria berusaha melakukan yang namanya jihad. Dan mereka berusaha tidak hanya membantai, tidak hanya membunuh orang-orang yang non agama mereka, tapi yang sesama agama mereka pun juga mereka berusaha yang tidak mau sepaham dengan mereka akan mereka habiskan. Dan Anda tahu saudaraku, sangat sadis, sangat mengerikan. Intimidasi teror yang begitu mengerikan. Saya melihat bagaimana kekejaman-kekejaman yang seolah-olah mereka berkata bahwa itu demi membela yang mereka sembah. Saudara sekalian, dan Anda harus tahu bahwa itu sedang menyebar tidak hanya di Irak maupun di Syria, tapi ISIS juga mulai menyebar ke banyak negara termasuk ke Indonesia. Bahkan katanya cukup banyak orang-orang yang bisa diidentifikasi sebagai kelompok ISIS. Terutama kalau di Indonesia, kalau siang hari waktu panas terik, ketika ada orang duduk di bawah pohon, membuka bajunya sedikit, lalu ambil kipas dan kipas-kipas, itu kelompok ISIS, saudaraku. Orang yang cari ISIS, maksudnya. Lihat teror, lihat ancaman intimidasi yang sedang ditujukan. Ada seorang pria di Jakarta, lulusan sebuah university yang cukup bonafit di Jakarta. Baru-baru ini mengajukan surat permohonan kepada MK, Majelis Agung Kejaksaan. Untuk apa? Diizinkan permohonannya untuk disuntik bunuh diri. Orang ini merasa bahwa hidupnya penuh depresi, penuh dengan semua masalah dan tantangan yang berat. Dan seolah-olah dia berpikir mau menghabisi hidupnya sendiri. Tahukah saudara sekalian, kalau Anda pernah tahu seorang petinju legendaris bernama Muhammad Ali. Siapa yang pernah tahu Muhammad Ali? Angkat tangan. Yang pernah dengar atau lihat ya minimal. Oke? Ternyata saudaraku, Muhammad Ali itu adalah seorang yang punya strategi perang ketika menghadapi para lawan-lawannya. Kalau Anda perhatikan Muhammad Ali setiap kali sebelum dia bertanding, maka dia mencoba mengundang mass media dan kemudian bicara yang sangat menjelekkan, yang sangat menjatuhkan, dan sangat merendahkan lawan tandingnya. Dan Anda tahu saudaraku, dengan kesombongannya Muhammad Ali menjelek-jelekkan lawannya, menteror, mengintimidasi. Dan Anda tahu tujuannya apa? Itu sebuah strategi. Membuat akhirnya lawannya jadi emosi. Lawannya jadi saudaraku, kebakar dengan emosi. Sehingga pada waktu mereka bertanding, bahkan katanya sebelum bertanding, Muhammad Ali kadang-kadang membisikkan ke telinga lawannya sebelum mulai bertanding. Dia maki-maki, dia jelekkan lawannya. Dan Anda tahu itu musuhnya emosi, saudaraku. Sehingga ketika ronde-ronde awal, itu musuhnya akan dengan membabi buta, mencoba memukul Muhammad Ali dengan emosi. Justru itulah yang ditunggu-tunggu oleh Muhammad Ali. Dia coba menghindar dengan segala gayanya untuk menghindar pukulan lawan. Dan Anda tahu dalam dunia tinju, kalau sampai orang memukul dengan sekuat tenaga, tapi meleset, maka energi yang dikeluarkan jauh lebih besar daripada ketika kena pukulan itu. Dan Muhammad Ali sengaja, dia lari ke belakang, lari ke depan, dia putar-putar, supaya apa? Di ronde-ronde awal, musuhnya yang emosi mulai kehabisan tenaga. Dan begitu di ronde-ronde akhir,
Akhirnya lawannya sudah kehabisan energi. Itu yang dinanti-nanti oleh Muhammad Ali. Dia akan maju mendekat, dihajar lawannya, dan akan jatuh KO. Hal yang serupa yang iblis mau lakukan buat saudara. Anda dicoba untuk diteror, supaya mental kita dihabisin. Supaya saudara dan saya menjadi orang yang akhirnya kebakaran dengan emosi. Dan akhirnya di saat itulah setan akan berkata, aha, ini yang gua tunggu. Dan akhirnya kita bisa dihabisi. Tapi mari jangan jadi orang bodoh. Kita harus jadi pemenang bersama dengan Tuhan. Tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. Seorang pemenang harus bisa mengalahkan setiap teror mental yang datang. Ada suami yang bilang begini sama saya, Pak, istri saya Pak, waduh Pak, omongannya Pak kasar, wah cerewetnya minta ampun. Itu membuat mental saya hancur Pak. Selalu ngomongnya jelek tentang saya. Sudah Pak, saya mau cari istri baru aja. Dengar baik-baik, seorang pemenang bukanlah orang yang cari istri baru. Seorang pemenang, dia harus bisa menang atas setiap teror yang ada. Katakan amin. Ada istri berkata, suami saya Pak perlakuannya kasar, menteror mental saya. Bu, seorang pemenang bukanlah orang yang cari suami baru. Tapi saudara punya sikap untuk menang atas setiap teror mental. Katakan amin. Sudah mungkin Anda dalam keluarga, ada anggota keluarga Anda yang sikap perkataannya menteror mental Anda, yang berusaha membuat supaya Anda jatuh mental. Hati-hati, seorang pemenang adalah orang yang harus bisa menghadapi dan mengalahkan setiap teror tersebut. Katakan haleluya. Mungkin di kerjaan saudara, mungkin di gereja, mungkin di masyarakat, ada orang-orang yang berusaha menteror saudara. Kita harus jadi pemenang. Saudara dan saya tidak boleh kalah. Yang mengerti, tepuk tangan yang paling meriah untuk kemuliaan Raja segala Raja. Amin, saudaraku. Lihat bagaimana seorang nabi besar bernama Elia. Hari itu dia ngalami yang namanya kebangunan rohani. Tidak hanya atas beberapa orang, tapi atas seluruh bangsa Israel. Dia berhasil menurunkan api dari sorga di atas gunung Karmel. Dia akhirnya membawa bangsa Israel berbalik pada Tuhan. Bahkan dia berdoa minta hujan turun. Tapi keesokan harinya, tidak perlu seminggu, hanya besoknya, Isabel yang tukang buat sebel. Anda harus tahu ada orang-orang yang memang buat sebel. Ya, itu datang kepada pegawainya dan bilang, beritahu Nabi Elia, besok kepalanya kupancung. Kenapa Isabel tidak langsung datang saja dan pancung kepala Elia? Anda harus tahu itu memang disengaja oleh Isabel untuk menteror mental daripada Nabi Elia. Anda tahu apa yang terjadi? Elia ketakutan dan kemudian dia minta mati sama Tuhan. Bayangin, dia minta mati. Dan akhirnya kalau sudah belajar, dia kehilangan panggilannya. Dia harus mengurapi beberapa orang, termasuk Elisa, karena panggilan destininya tidak tuntas. Dia harus serahkan kepada beberapa orang lain. Dan sejak itu, Elia tidak bisa maksimal dari Tuhan. Kenapa? Karena dia tidak bisa menang atas teror mental. Lihat bagaimana Tuhan Yesus di Taman Getsemani. Dia diteror oleh iblis. Sampai Alkitab berkata, keluar keringat campur darah, itu pembuluh darah Yesus pecah. Tapi Yesus akhirnya bisa jadi pemenang. Dan dia berkata, bukan kehendakku Bapa yang jadi, tapi kehendakmu. Yesus berdiri dan dia siap menghadapi salib itu. Yang percaya tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Bahkan di atas kayu salib, kalimat yang terakhir Yesus berkata, it is finished, sudah selesai. Dia buktikan, dia menang atas setiap teror intimidasi yang datang. Anda ingat bagaimana Nehemia berhasil membangun tembok Yerusalem. Kalau Anda baca di pasal-pasal awal daripada kitab Nehemia, Nehemia juga diteror. Nehemia diintimidasi oleh Tobia dan Sanbalat yang berusaha membuat dia takut, yang berusaha menyebarkan desas-desus. Baca di Alkitab persis, desas-desus. Tapi Nehemia berhasil mengalahkan setiap teror mental. Dan hari ini saudaraku,
Saya mau ajak saudara belajar dari seseorang yang bernama Rasul Paulus. Rasul Paulus salah satu daripada tokoh Alkitab favorit saya. Kalau saudara tanya sama saya, Pak, nanti kalau masuk surga, siapa orang pertama yang Bapak mau temui? Salah satunya Raja Daud. Saya akan bilang terima kasih, karena engkau menginspirasi hidupmu jadi berkat bagi banyak orang. Dan banyak pujian, mazmur keluar dari hidupmu. Dan orang yang berikutnya yang saya mau ketemu adalah Rasul Paulus. Alkitab menjelaskan Paulus adalah orang yang hidupnya penuh tantangan. Hidupnya tidak mudah. Bahkan saya melihat beberapa komentari Bible berkata orangnya tidak terlalu tinggi, agak pendek, agak cenderung botak. Jadi kalau saudara memang hari-hari ini semakin botak, bersyukurlah Rasul Paulus juga begitu, saudaraku. Bahkan kemudian jalannya pun kakinya agak diangkat satu. Kenapa? Karena berkali-kali Alkitab berkata, dia dihajar, dia disesah, dia dipukuli, dia dirajam dengan batu sampai dikira sudah mati. Baca di Alkitab, setelah itu dia bangun kembali, hancur tubuhnya, tapi besok sudah ke kota lain, beritakan Yesus lagi bagi orang lain di kota lain. Orang ini berkali-kali mengalami karam kapal. Dan kalau Anda berkata, penderitaan saya lebih berat, Pak. Kalau Anda lihat ini orang penderitanya lebih berat. Tapi ibarat saya berkata sama saudara sekalian, Rasul Paulus adalah seorang hamba Tuhan yang seperti gelas anti pecah. Dibanting berkali-kali, dicoba dihancurkan, tetap menter. Paulus lebih hebat daripada Popeye. Paulus lebih hebat daripada Huluk. Paulus lebih hebat daripada semua satria baja karatan. Paulus seorang hamba Tuhan biasa, tapi dia punya kekuatan karakter untuk mengatasi setiap teror yang ada dalam hidupnya. Tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan Raja kita. Amin. Buktinya apa, Pak? Mari kita lihat tulisan Paulus. Saudaraku, di dalam Alkitab ternyata ada 14 kitab yang dia tulis. Dan dari tulisan Paulus kita bisa belajar sebetulnya bagaimana kita bisa menang atas setiap teror mental, intimidasi yang ditujukan bagi kita. Lihat 2 Korintus 4 ayat 8 sampai 9. 2 Korintus 4 ayat 8 sampai 9. Mari kita baca sama-sama dengan suara yang keras. Siapa mau jadi pemenang katakan haleluya? Belum semua. Siapa mau jadi pemenang katakan haleluya? Sekeras ini mari baca sama-sama. 2, 3. Dalam segala hal kami apa? Lihat, tidak hanya dalam satu hal loh, tapi dalam segala hal ditindas terus, namun tidak apa? Terjepit. Terus keras. Kami habis akal, namun tidak apa? Putus asa. Ayat 9, 2, 3. Kami dianiaya, namun tidak ditinggalkan apa? Sendirian, karena Tuhan beserta. Katakan haleluya. Kami dihempaskan, namun tidak apa? Tidak binasa. Semuanya lihat bagaimana Paulus adalah pribadi yang kuat, pribadi yang tangguh. Dia bisa mengatasi semua teror mental, semua tekanan, masalah yang ada dalam hidupnya. Saya berdoa biar setiap kita juga, saudara sekalian, jangan lagi engkau depresi, jangan lagi engkau putus asa. Tegakkan kepalamu dan engkau percaya Tuhan bisa memberi engkau kemenangan tepat pada waktunya. Tepuk tangan yang meriah, katakan haleluya. Dengar saudaraku, seberat apapun teror mental yang terjadi, ternyata kemenangan kita tergantung dari seberapa kuat iman kita. Tetapi tidak cukup seberapa kuat iman kita, tapi juga tergantung dari seberapa kuat karakter kita. Lihat para hamba-hamba Tuhan. Apa mereka tidak kurang iman? Imannya dahsyat. Tapi kenapa sekian puluh persen banyak yang depresi dan kecewa? Iman kuat tidak cukup, tapi juga harus disertai dengan karakter yang kuat. Kenapa, saudaraku? Karena karakter itu akan menentukan kekuatan saudara menghadapi tekanan. Anda lihat bagaimana mimbar ini, saudaraku. Tiang ini ternyata khusus sebesar ini dan dirancang dan ditaruh di posisinya. Untuk apa? Punya kekuatan menyangga beban di atasnya. Anda harus tahu bahwa ini mimbar kami import dari Australia.
Ya, karena ternyata ini yang lagi tren dan cukup bagus. Harganya juga oke. Tapi Anda tahu saudaraku, saya awalnya lihat apa kuat ya. Tapi Anda tahu hanya dengan satu tiang. Tapi pabriknya sudah menghitung luar biasa. Akhirnya Anda tahu, mimbar produksi dari pabrik dari Australia ini. Sekarang hampir semua gereja-gereja di Amerika, gereja-gereja di Australia, bahkan di Indonesia dan banyak negara lain memakai. Kenapa? Karena mereka semua memberi feedback puas atas kekuatan daripada mimbar ini. Hal yang sama juga, karakter kita yang kuat ibarat tiang ini akan memampukan saudara kuat menghadapi semua teror mental apapun juga. Tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Siapa yang mau menang jadi katakan pemenang, katakan haleluya. Nah, karakter kita harus kuat. Dan tahukah saudara sekalian, yang dimaksud dengan karakter itu apa? Karakter ternyata ditentukan oleh kebiasaan kita atau oleh habit kita. Kenapa saudaraku? Karena kalimat begini, bad habit, that's mean bad character. Karakter atau habit atau kebiasaan yang jelek akan menghasilkan karakter yang jelek juga. Tapi kebiasaan yang baik akan menghasilkan juga karakter yang baik. Dan Anda harus tahu bahwa bad habit, that's mean bad person. Karakter yang jelek, kebiasaan yang buruk, yang jelek akan menghasilkan orang yang juga kepribadiannya jelek. Dan berikutnya adalah apa, suku? Bad habit, that's mean bad leader. Pemimpin yang jelek. Gara-gara apa? Gara-gara karakter atau kebiasaan yang jelek. Saya percaya saudara dan saya semua adalah para pemimpin. Minimal saudara harus memimpin diri kita sendiri. Yang setuju, katakan haleluya. Itu sebabnya saudara, mari kita belajar. Rasul Paulus ini seorang yang tahan banting. Tidak peduli teror mental apapun yang dia hadapi. Kenapa? Karena karakter Paulus kuat. Dan kita bisa tahu bagaimana, seperti apa karakter Paulus. Dari perkataannya, dari nasihat-nasihat yang dia tulis di dalam Alkitab. Dan ternyata saudaraku, Rasul Paulus, dia menghindari 7 bad habit. Dia menghindari 7 kebiasaan buruk yang dia buang dari hidupnya. Dan sebetulnya juga yang harus kita buang dari hidup saudara dan saya. Nah, hari ini saudaraku, agar kita menang atas teror mental, karakter kita harus kuat. Dan kita harus buang semua bad habit, kebiasaan buruk kita. Dan hari ini saya mau bagikan ada 7 bad habit yang harus kita buang. Karena kalau itu terus ada dalam hidup kita akan jadi orang yang kalah dan orang yang kecewa dalam hidup ini. Bad habit yang pertama adalah overload. Terlalu banyak beban. Ada orang depresi, ada orang stres, karena dia merasa bebannya terlalu berat. Lihat tadi seperti truk itu, ada daya kapasitas, tapi kalau kemudian dimuati terlalu berat, Anda tahu saudaraku, pasti overload, dan pasti tidak lama, truk itu akan rusak. Gedung kita di lantai 2 ini juga ada yang namanya kapasitas. Ada construction engineering yang sudah menghitung kekuatan struktur daripada gedung kita. Dari fondasi, dari kemudian pilar-pilarnya, sampai lantai kita. Semua sudah diperhitungkan. Sebelum kita renovasi gedung ini. Dihitung semua kekuatannya. Besi-besinya semua dihitung. Seberapa banyak daya kapasitas atau okupansi daripada lantai 2 ini. Dan Anda tahu, saudaraku, kami sebelumnya berencana, kalau bisa gedung ini, Century ini minimal 1000 kursi. Tapi City akhirnya mengizinkan 700 lebih. Ya, tapi kalau ada event khusus boleh ditambah kursi sampai 1000. Ya, tapi Anda harus tahu, terutama di bawah daripada mimbar ini, ya, dan di depan suatu tempat para penari dan biasa Anda altar call, dan juga di lobi belakang. Kalau Anda tahu, akhirnya semua
arsitek kita dan construction engineering kita berkata harus ditambah lagi, diperkuat. Dan kita tambah sekian puluh ribu US dollar. Tambah lagi kekuatan besi-besi di bawahnya. Dan Anda tahu saudaraku, itu menentukan kapasitas, kekuatan, daya tampung daripada gedung ini. Nah, hal yang sama dalam hidup kita. Saudara jangan pikir begini, waduh kalau saya overload karena terlalu banyak tugas, terlalu banyak tanggung jawab, terlalu banyak pelayanan, terlalu banyak urusan. Anda harus sadar, orang sukses bukanlah orang pengangguran. Tidak ada yang amin. Ulangi lagi ya, orang sukses bukanlah pengangguran. Orang sukses bukanlah orang malas. Orang sukses banyak tanggung jawabnya, tapi tidak overload. Kalau saya bilang begini, ya udah, kalau gitu supaya saya nggak overload, saya nggak mau pelayanan lagi. Nggak usah pelayanan, sibuk ngurusin orang lain, sibuk ngurusin gereja. Lebih baik ngurusin keluarga sendiri. Bukan itu jawabannya. Lalu kemudian Anda jadi orang yang tidak punya tanggung jawab apapun juga, bukan. Tapi dengan banyaknya tanggung jawab, bagaimana saudara dan saya tidak sampai overload. Anda tahu, Paulus bagus sekali. Dia memberi rahasianya. Filipi 4 ayat 13. Yuk kita baca sama-sama. Filipi 4 ayat 13. Mari semua baca sama-sama dengan suara keras. 2, 3. Segala perkara, termasuk teror intimidasi tadi, teror mental. Ulangi lagi 2, 3. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia, dalam Yesus yang apa? Belum semuanya. Yang apa? Memberi kekuatan kepadaku. Siapa percaya bersama Tuhan kita tidak overload. Bersama Tuhan kita bisa cakap menghadapi semua beban. Tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan nama Tuhan. Katakan haleluya. Nah, salah kita sendiri. Kalau kita merasa capek, depresi, kenapa? Kita pikul sendiri. Satu ayat lagi, Yesaya 40 ayat 31. Lihat Yesaya 40 ayat 31. Tetapi orang-orang yang menantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Kata bersama saya, menantikan Tuhan. 2, 3. Mendapat kekuatan baru. 2, 3. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Dan Anda tahu kata mendapat kekuatan baru. Kata mendapat di situ dalam bahasa aslinya dari kata exchange. Ditukar. Bukan cuman Armani exchange, saudara. Tapi Anda tahu, saudara, ternyata kita juga perlu exchange dengan Tuhan. Waktu bebanmu berat, engkau menanti Tuhan, engkau cari Tuhan. Engkau nggak cuman mendekat, nggak cuman nempel, tapi engkau tinggal dalam Tuhan. Engkau masuk, ditanam dengan Tuhan. Percayalah, Tuhan datang berkata, nak, bebanmu berat nak ya, ayo tukar. Nak, serahkan, Tuhan angkat beban kita, Tuhan ganti kita dengan kekuatan yang baru. Makanya kita akan seperti Raja Wali yang terbang tinggi, mengatasi badai. Kurang tepuk tangan yang lebih meriah bagi Allah kita, haleluya. Saya tiap hari punya kebiasaan begini. Malam waktu doa, saya bilang begini, Tuhan, aku serahkan semua beban persoalan ke tangan-Mu. Terus bisa tidur dengan nyenyak. Tidak ada yang amin. Kalau ada orang jahat dengan coach saudara, ada orang ngomongnya jelek tentang saya, apa yang saya lakukan? Cuman begini. Kok jahat banget ya orang itu? Stres. Apa yang saya lakukan? Lapor ke Tuhan. Tuhan, orang itu begini Tuhan. Dia ngomong begini sama tentang saya. Dia jahat begini ini. Sudah ya Tuhan ya. Tak selain Engkau Tuhan ya. Engkau yang jadi pembela. Terima kasih Tuhan. Engkau campur tangan. Saya tidur dengan nyenyak. Tidak ada yang amin. Besoknya saya lihat. Tuhan campur tangan. Yang berperang. Ganti saudara dan saya. Tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan. Masalah ekonomi, kebutuhan, persoalan apapun, lapor ke Tuhan. Tuhan, ini masalah begini, gereja butuh begini, gini. Sudah Tuhan ya, Engkau kan Jehovah Jireh. Ini kan gereja milikmu, bukan milikku Tuhan. Engkau yang tanggung jawab, aku cuma hamba-Mu. Terima kasih Tuhan, Engkau selesaikan. Aku tidur dengan tenang dalam nama Yesus. Amin. Tidur. Tanya istri saya, betapa kerasnya ngorok saya. Nah, ada orang
overload. Semua dipikul sendiri, dipikiri sendiri, dirasa-rasain sendiri. Lama-lama rumah sakit jiwa. Stop. Buang semua ke bad habit saudara. Tidak lagi overload. Hidup berserah. Hidup berserah adalah hidup yang paling indah. Tepuk tangan yang meriah, haleluya. Yang kedua, bad habit yang kedua yang harus kita buang adalah fokus on the negative. Selalu hanya fokus terhadap hal negatif. Dan ini akan membuat saudara dan saya tidak akan tahan menghadapi teror mental. Kenapa semua yang dilihat yang negatif? Nah, kenapa Paulus ngalami banyak kali didera, dianiaya, tapi dia tetap tahan banting? Lihat rahasianya, Filipi 4 ayat 8. Filipi 4 ayat 8. Jadi akhirnya, kata akhirnya berarti sebuah konklusi, sebuah kesimpulan yang penting. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar. Lihat kata bersama saya, semua. 2, 3. Enggak cuma sebagian, tapi semua. Semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan, semua yang patut dipuji. Baca sama-sama 2, 3. Kurang keras. Baca sama-sama apa? Pikirkanlah semuanya itu. Fokus kita jangan sama yang negatif. Fokus saudara sama yang positif. Katakan haleluya. Saya ingat dulu waktu saya baru mulai melayani. Saya pernah di training, kalau tidak salah oleh Pak Niko. Bagaimana cara jadi pemimpin pujian. Dan salah satu tipsnya begini. Waktu kita memimpin pujian, jangan lihat orang-orang yang waktu nyanyi begini. Jangan, mentalmu jatuh. Tapi katanya begini, lihatlah orang-orang yang semangat. Wah. Nah, lihat yang begituan. Yang begini-begini, gak usah dilihat. Anggaplah patung yang tidak bergoyang. Terlihat yang semangat. Maka katanya, waktu kita memimpin pujian, kita juga ikut semangat. Di antara hidup ini, selalu ada yang negatif, ada yang positif. Anda lihat bunga, mawar yang bagus, Anda juga bisa lihat durinya yang menyakitkan. Betul, saudaraku? Anda makan ikan yang sangat haus, Anda juga bisa lihat ada duri tulangnya yang bisa menyakitkan. Tapi di mana yang Anda lihat, yang Anda fokuskan, bahkan Anda harus percaya ketika Anda lihat yang negatif pun, tapi kalau engkau fokusnya tetap positif, Anda akan jadi positif. Anda percaya di balik semua yang negatif akan ada hal yang positif. Tuhan campur tangan, Tuhan bekerja. Katakan haleluya. Katakan haleluya. Lihat. Saudara semua kan punya handphone. Punya handphone enggak? Halo? Punya. Anak kecil aja sudah punya handphone. Bahkan anak saya Betani hebat. Kecil-kecil begitu sudah bisa rekam video sendiri. Sudah bisa selfie ya. Saudara ingat handphone saudara sekarang kan canggih. Bisa foto, bisa rekam video. Ketika Anda mau foto jepret, ternyata kabur. Ternyata waktu Anda foto, Anda lihat hasilnya, posisinya lagi nggak bagus lagi. Apa yang sudah kerjakan? Halo? Apa yang sudah kerjakan? Delete, hapus. Jangan kau izinkan masuk, kau save. Tapi begitu Anda foto jepret, bagus. Kelihatan lebih muda 10 tahun. Kelihatan seperti Aaron Kwok. Nah, Anda harus apa kan? Anda harus apa kan? Save, simpan, share lagi. Dan waktu Anda mendapat banyak like, Anda akan like-nya lebih dari 100. Hidup ini juga begitu. Ada banyak yang negatif. Tapi ketika Anda lihat, delete saja, hapus dari memori saudara. Begitu yang baik, ketemu pendeta gemuk yang ganteng ini, nah itu save baik-baik. Amin, saudaraku. Katakan haleluya. Iya. Minggu lalu saya dampingi sekeluarga jemaat kita. Sidang pengadilan, imigrasi. Dan ternyata, puji Tuhan. Kata akhirnya hakim berkata, walaupun karena ini program khusus
Bukan program yang biasa dilakukan, tapi program khusus. Dan karena peraturannya tidak boleh hari ini juga diputuskan, tapi beberapa bulan lagi. Tapi indikasinya kami akan setuju dan jaksa penuntut dari pemerintah juga tidak berkeberatan. Akhirnya mereka nangis, terima kasih Tuhan. Peluk semua kami para saksi, saya hamba Tuhan juga dipeluk, ikut nangis juga saudaraku. Terus dia bilang begini, Pak, saya bersyukur ya. Kenapa? Lihat. Kenapa mereka akhirnya bisa resmi di negara ini? Ketika anak mereka yang lahir pertama, dokter berkata ada kelainan mental. Ada cenderung hiperaktif. Dan juga lamban untuk bicara. Harus masuk sekolah luar biasa. Anda tahu di saat itulah keluarga ini sebetulnya dirundung kesedihan, nangis ibunya. Kenapa anakku lahir begini? Tapi saya bilang, sekarang bisa belajar lihat positifnya enggak? Betul. Mereka senyum. Justru gara-gara anak saya seperti itu, hari ini kami dapat status resmi. Dan saya berkata, percaya. Setelah anakmu dalam tanda kutip dipakai untuk itu, dan kalian dapat status resmi, sebentar lagi anakmu sembuh total dalam nama Yesus Tuhan. Tepuk tangan yang meriah. Walaupun hal yang negatif Anda lihat, tapi jangan fokus sama yang negatif, fokus sama yang positif. Dan hasilnya engkau akan lihat hidupmu penuh dengan positif. Lihat salib Yesus, tidak negatif, positif. Anak Tuhan harus percaya, dia punya masa depan buat saudara dan saya selalu positif, selalu positif, selalu positif. Yang ketiga, bad habit yang ketiga adalah kebiasaan suka komplain. Suka ngomel, suka bersungut-sungut, suka mengeluh atas hidup ini. Kalau Anda terus punya bad habit, suka komplain, karaktermu tidak akan tahan menghadapi teror mental. Hanya orang yang selalu bersyukur yang akan bisa menang atas setiap teror mental yang datang. Paulus, lihat rahasianya. 1 Tesalonika 5 ayat 18. Mari baca sama-sama 1 Tesalonika 5 ayat 18. Semua baca keras yuk. 1, 2, 3. Mengucap syukurlah kalau kerjaanmu rame. Amin. Loh, kok amin? Hah? Amin. Apa? Ulang lagi 2, 3. Mengucap syukurlah apa? Dalam segala. Kata bersama saya, dalam segala hal. 2, 3. Sebab itulah yang dikehendaki Allah dalam Kristus Yesus bagi kamu. Rasul Paulus bukan orang yang punya kebiasaan suka komplain, suka mengeluh. Paulus adalah seorang yang punya kebiasaan suka bersyukur. Kata bersama saya, suka bersyukur. 2, 3. Kata bersama saya, bersyukur. Kata bersama saya, bersyukur. Amin, saudaraku. Dalam segala keadaan. Nah gini ya, lihat ya. Kenapa orang suka mengeluh? Kenapa seorang seringkali bersungut-sungut? Karena seringkali kita ini iri hati lihat orang lain yang sepertinya lebih enak hidupnya daripada kita. Kok diam semua? Halo, betul nggak? Halo, betul nggak? Kita jadi orang yang suka mengeluh, kenapa? Kita iri hati. Lihat orang lain, lebih enak ya. Kok enak hidupnya? Loh. Ya kan, so? Kita sibuk iri hati lihat orang lain lebih enak hidupnya. Sampai ada orang gini, enak ya jadi Pak Lukas ya. Ulang tahun hampir tiap hari dirayakan, hampir setiap minggu. Sudah lewat 3 minggu masih ada juga kuetar. Masih banyak kartunya. Dan ada yang tanya, Pak, kok cuman kartunya yang ditunjukin di Facebook? Lah kalau hadiahnya tak tunjukin, tambah iri lagi, saudaraku. Lalu kemudian saudara, wah enak ya. Saudara belum tahu penderitaan yang saya harus alami. Iya kan, saudaraku? Nah gini, kita seringkali iri kepada orang lain karena kita lihat hidup mereka lebih baik daripada kita. Padahal kita sendiri adalah orang lain bagi orang lain. Beberapa belum mudeng.
Padahal kita ini adalah orang lain. Bagi siapa? Bagi orang lain. Tapi kita iri sama orang lain. Muter terus. Jujur, ada banyak enggak orang lain yang ngeliat hidup saudara lebih enak daripada hidupnya? Loh, ada enggak? Minimal keluarga saudara yang di Indonesia. Wih, Amerika enak ya. Loh, kita ini kan jadi orang lain bagi orang lain. Ya kan? Orang lain iri sama kita, kitanya nggak malah bersyukur. Kitanya sibuk apa? Iri sama orang lain lagi. Lalu kita tidak bisa mengeluh. Apa? Kita tidak bisa bersuka cita, tidak bisa bersyukur. Ayo mulai hari ini, kata bersama saya adalah orang lain bagi orang lain. Jadi ada banyak orang lain iri dengan saya. Itu sebabnya saya bersyukur atas hidup saya. Tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. Yang keempat, bad habit yang kita harus hancurkan adalah apa? Get emotional easily. Begitu mudah emosi. Lihat bagaimana orang-orang yang selalu kalah dengan yang namanya teror mental. Karena mereka begitu mudah emosi. Padahal Alkitab mengajar buat kita, hendaklah kita cepat mendengar, tapi lamban berbicara, dan lamban untuk jadi marah. Terus sekalian mari kita belajar bersama-sama. Paulus bukanlah orang yang mudah emosi. Buktinya mana Pak? Lihat 1 Korintus 4 ayat 12 sampai 13. 1 Korintus 4 ayat 12 sampai 13. Kami melakukan pekerjaan tangan yang berat. Jadi kalau saudara mengeluh, Pak, kerja di pabrik berat, Paulus juga berat. Kalau kami dimaki, baca apa? Kami memberkati. Itu kan tanda orang tidak emosi, ya kan? Tanda orang apa? Cool spirit, ya kan? Kalau kami dianiaya, apa? Kami sabar, bukan lempar handphone, saudara. Amin, oke? Ayat 13 lihat. Kami difitnah, apa? Kami tetap menjawab dengan ramah. Lihat, kami telah menjadi sama dengan sampah dunia, dianggap sangat najis, sangat jelek, sama dengan kotoran dari segala sesuatu sampai pada saat ini. Tapi lihat terus Paulus hidupnya apa? Memberkati, terus sabar, terus ramah. Dan itu tanda orang yang tidak mudah emosi. Tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan Allah. Gini saudaraku. Karena kita kan keluarga rohani. Saya ajari triknya begini. Sama mau jadi pemenang, katakan amin. Oke. Saudara, kalau ada orang lain mentertawakan saudara, mengejek, menghina saudara, jangan marah. Kata bersama saya, jangan marah. Lebih keras, jangan marah. Kenapa? Amsal berkata, hati yang gembira adalah obat yang manjur. Betul? Dunia kedokteran berkata, tertawa adalah obat yang manjur bagi orang sakit. Betul? Yang setuju katakan amin. Kalian bersama saya, tertawa adalah obat yang manjur. 2, 3. Oke ya, pegang ya. Jadi, kalau ada orang lain mentertawakan saudara, menghina saudara, mengejek saudara, nggak usah marah. Cool spirit, kenapa? Karena berarti dia tertawa gara-gara saudara, berarti saudara telah menjadi obat bagi orang itu. Karena orang itu sesungguhnya sedang sakit. Dan satu hari karena dia suka mentertawakan kalau dia nggak sembuh-sembuh, satu hari mungkin perlu masuk rumah sakit jiwa. Ngapain kok marah? Cool spirit. Anda percaya hidup tetap jalan dengan sukacita. Dia mentertawakan, dia menghina. Hahaha, tenang saja. Saya dan saudara jadi obat bagi dia. Dia sedang perlu obat karena dia sedang sakit. Tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Dan dengar baik. Lebih baik saudara ditertawain orang lain. Yang penting jangan mentertawakan orang lain. Karena kalau saudara suka mentertawakan orang lain, berarti kita sedang sakit dan butuh obat manjur. Tapi kalau orang lain mentertawakan kita, harap maklum dia sakit
perlu juga dipanggilkan dokter saja, saudaraku. Ya, dan nanti habis kebaktian ini akan ada kolonoskopi, seminar, ada profesor, dokter yang penting, dan bila perlu orang itu bawa sama dia, dok, periksa dia. Siapa tahu bukan cuma ususnya saja, hatinya juga sakit, saudaraku. Mari belajar. Kita harus bisa belajar mengendalikan emosi kita, supaya kita tidak mudah terpancing dengan emosi. Anda tahu di Gaza lagi ribut terus. Ternyata sudah setuju gencatan senjata antara Hamas dengan Israel, tapi baru berjalan berapa saat Hamas nyerang lagi dengan rudal, sekian rudal. Akhirnya Israel defense, tembak lagi rudal ke Palestina. Sehingga akhirnya katanya perlu pasukan perdamaian PBB. Dan Anda tahu akhirnya dari PBB mengirim banyak pasukan dari negara-negara perdamaian. Dan mereka buat tenda-tenda di dekat Gaza. Di luar Gaza, jadi di area padang gurunnya. Lalu kemudian mereka buat tenda-tenda. Rupanya katanya satu hari ada badai yang keras sekali. Semua tenda-tenda para pasukan PBB, perdamaian itu, porak-poranda semua. Hancur berantakan, kena tiup angin badai dan pasir yang sangat banyak. Tapi setelah badai reda, semua tentara PBB kaget. Tenda tentara perdamaian dari Indonesia tidak goyang sama sekali. Tetap berdiri teguh. Dan semua wartawan kaget. Kenapa yang lain porak-poranda semua kena badai, tapi kenapa tenda daripada pasukan perdamaian Indonesia tidak goyang sama sekali? Wartawan mendekati dan tiba-tiba mereka baru tahu. Di depan tenda mereka ada tulisan, disponsori oleh jamu tolak angin. Kita sebetulnya tidak hanya boleh dikenal dengan bangsa yang punya jamu tolak angin dan tolak miskin. Tapi Anda harus belajar apapun yang negatif yang orang sodorkan, tolak dalam nama Yesus. Tidak perlu jadi marah. Anda harus terus cool spirit. Tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan. Haleluya. Yang kelima, bad habit yang kelima. Make excuses. Suka mencari alasan. Orang yang gagal selalu akan bisa menunjukkan 1001 alasan. Seorang yang berhasil, sukses, dia tidak cari alasan. Tapi dia betul-betul bisa jadi solusi bagi setiap masalah. Dan Paulus memberi peringatan apa? Lihat 2 Timotius 2 ayat 23. 2 Timotius 2 ayat 23. Yuk baca sama-sama. 2, 3. Hindarilah apa? Soal-soal yang apa? Dicari-cari. Yang bodoh dan apa? Tidak layak. Sampai itu aja. Lihat. Kita seringkali punya kebiasaan cuma cari-cari alasan. Ya kan? Selalu cari-cari kesalahan orang lain. Selalu cari-cari, ya toh, kambing putih. Bukan. Selalu kalau kita gagal, lalu kita cenderung menyalahkan si A, si B, Tuhan, keadaan. Tapi orang sukses adalah orang yang tidak cari alasan. Tapi dia cari solusi, dia cari jalan keluar. Dan hasilnya dia ubah semua kegagalan jadi sebagai batu loncatan untuk dia mencapai sukses yang lebih tinggi lagi. Tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. Bagi para jomblo, stop make excuses. Semua laki-laki brengsek. Wanita yang begitu tuh kepahitan sama laki-laki. Semua wanita sombong. Itu pria jomblo lagi kepahitan sama wanita. Coba dong gak usah cari excuse. Periksa diri. Kenapa ya? Gua mendekat dia menjauh. Kenapa ya? Sudah betul-betul tebar pesona, jalan kanan, jalan kiri. Kenanya Jono.
kok bukan Eka. Stop make it excuses. Selalu cari alasan. Yang betul adalah belajar periksa diri. Iya. Aku ini ternyata ndak gentle. Gimana ndak gentle? Mau coba PDKT. Begitu bil tagihan datang. Paruan ya, dua-dua ya. Ya wanita mana yang begitu? Kalau gentle, kan urusan bayar belakang. Kalau kau berkata, kenapa aku nggak bisa dapat kerjaan yang baik? Kenapa banyak orang-orang menolak aku kerja? Terus excuses, cari alasan. Pilih kasih, saya difitnah. Lihat itu gara-gara begini, gara-gara itu. Stop. Itu bad habit. Periksa diri, iya ya. Lah gimana? Saya nggak diberhentiin. Kerja sambil tangan WhatsApp terus. Gitu. Saudara, mana ada bos yang membayari saudara kalau Anda tiap hari di tempat kerjaan cuman telepon terus. Ya, jangankan bos itu, saya juga nggak mau bayarin, saudara. Ya kan? Kenapa? Belajarlah. Stop cari alasan. Memang sih kadang-kadang rumah tangga itu susah ditebak. Terutama banyak pria itu bilang ini, wanita itu Pak, unik dan susah dipahami. Tapi bagaimana juga, belajarlah memahami. Udah ada yang amin. Katakan amin. Ada suami istri pergi ke mall. Lalu di depan toko dan lagi lihat-lihat rok baju. Si istri bilang begini, bagus gak bajunya? Bagus ya. Suaminya bilang, beli. Tapi mahal loh. Demi istri gak apa-apa, beli aja. Istri jawab lagi, tapi kita lagi banyak kebutuhan kan bulan ini. Suami menjelas, ya udah gak usah beli. Kamu kejam deh. Duh, katanya banyak kebutuhan. Aku pakai baju ini bagus gak? Tanya si istri. Bagus. Tapi kayaknya aku kelihatan kayak gemukan enggak pakai baju ini? Ya udah pakai yang lain. Kamu jahat. Kamu bilang aku gemuk. Lalu kemudian aku antar ya ke gereja. Aku antar ya belanja, kata si suami. Nggak usah lah, aku bisa pergi sendiri kok. Suami menjawab, ya udah pergi sendiri ya, sudah ya. Ih, kamu tega banget. Kenapa kau biarkan pergi sendiri? Kerubiak suaminya. Belajarlah, stop cari alasan. Supaya hidup saudara jadi orang yang berhasil. Tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan nama Tuhan, amin. Yang keenam, bad habit yang keenam yang harus kita tinggalkan adalah apa? Being unorganized. Tidak teratur hidupnya. Lihat itu orang messy sekali. Saya itu pernah kadang-kadang ke rumah orang, lihat kamarnya, astagfirullahaladzim. Di luar keren. Tapi di kamar, aduh, joroknya bukan main. Buka pintu kamar, cus, langsung. Anda tahu? Pendeta pun hampir puyeng. Hidup tidak pernah teratur. Tidak punya planning. Uang tidak pernah tahu bagaimana mengelolanya. Tidak tahu jadwal apa yang harus dilakukan. Nah, belajarlah untuk organize. Pak, apakah memang begitu, Pak? Apakah Paulus juga orang yang organize? Oh iya. Buktinya apa? Lihat. 1 Tesalonika 5 ayat 14. 1 Tesalonika 5 ayat 14. Kami juga menasihati kamu, saudara-saudara. Tegurlah mereka yang hidup dengan tidak tertib. Lihat, ada orang-orang yang tidak organize. Hidupnya tidak tertib, kacau balau. Kerja jam 7 harus masuk. Jam 8 baru masuk.
Ditanya, ditegur, kenapa? Semalam saya dikasih Tuhan mimpi dan penglihatan. Nah terus kenapa? Itu mimpinya berseri. Maka menangislah Yesus, saudaraku. Belajar untuk bisa organize. Hidup yang tertib, soal keuangan juga tertib, soal gaya hidup juga tertib. Sehingga apa? Saudara akhirnya jadi orang yang berhasil. Karaktermu karakter yang kuat. Tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. Lihat Amsal 24 ayat ke-6. Amsal 24 ayat ke-6. Karena hanya dengan perencanaan, dengan organize, engkau dapat berperang. Lihat. Hidup ini ibarat perang. Hidup ini adalah medan perang, bukan medan tempat bermain. Dan engkau harus punya perencanaan. Kita harus bisa mengatur hidup kita dengan baik. Waktu kita, uang kita, gaya hidup kita, dan perkataan kita, semua kita bisa atur dengan baik. Dan yang ketujuh, yang terakhir, bad habit yang harus kita tinggalkan adalah isolate. Mengasingkan diri. Orang bisa depresi, bisa tertekan karena apa? Karena merasa kesepian, merasa lonely. Lihat tadi para pendeta sekian puluh persen merasa kesepian, tidak punya teman dekat. Dan Anda harus tahu, seringkali kita blame orang lain. Dia tidak mau mendekati saya. Padahal persoalannya kita sendiri yang menjauh. Kita sendiri yang tidak pernah mau mendekat dengan orang. Dan kita alasan berkata orang lain yang tidak mau mendekat dengan kita. Mari kita lihat Paulus memberi ayat yang terakhir buat kita hari ini. Ibrani 10 ayat 25. Ibrani 10 ayat 25. Janganlah kita menjauhkan diri. Jangan isolate dirimu dari pertemuan-pertemuan ibadah kita. Bukan ibadah saya, tapi kita. Kata bersama saya, kita. 2, 3. Ini berarti ibadah dalam komunitas rohani. Katakan haleluya. Seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Ada orang-orang yang isolate hidupnya. Tapi marilah kita saling menasehati. Dan semakin giat melakukannya. Ibadah dalam komunitas rohani. Menjelang hari Tuhan yang mendekat. Jadi hari ini. Jangan pernah menjauh diri dari komunitas rohani. Saya bersyukur ada orang-orang yang bilang begini, Pak. Paling tidak saya kalau ke state lain mungkin gaji saya lebih besar. Tapi saya kering, Pak. Kenapa? Karena tidak ada gereja yang bisa membangun rohani saya. Saya bersyukur di kota ini, saya bisa dibangun. Karena saya punya keluarga gereja rohani. Tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan saya katakan sama saudara sekalian, mari kita belajar. Ada waktunya saudara harus menyendiri, berdoa pribadi dengan Tuhan. Seperti Yesus juga dia naik ke gunung seorang diri. Tapi tidak selamanya Yesus seorang diri. Lihat ya, orang kalau sudah punya, ngomong gini, wah semua gereja Indonesia, udah, gak usah ke gereja. Karena semua gereja bermasalah. Anda harus tahu sebetulnya, orang itu yang bermasalah. Karena sebetulnya, tidak akan ada komunitas yang sempurna. Tapi kita justru ada, saling membangun, saling menasihati, saling menghibur, saling menguatkan. Kita perlu satu yang lain. Bilang kanan kiri, katakan, aku perlu kamu. Loh, bilang. Kita saling membutuhkan. Bilang lagi, tapi jangan utang aku ya. Amin, saudaraku. Kalau ada orang bilang, saya bisa hidup sendiri tanpa orang lain. Itu orang paling sombong. Emangnya saudara makan nasi, gak ada orang lain yang nanam. Gak ada pedagang yang mendistribusikan beras. Gak ada orang yang buat pabrik untuk buat apa? Rice cooker. Kalau Anda berkata, aku gak butuh orang lain. Apa emangnya saudara, baju Anda tenun sendiri. Lalu Anda jahit sendiri. Kita perlu orang lain. Jangan pernah mengisolir diri saudara. Karena setan berusaha membuat kau sendirian. Anda harus tahu. Mari buang. Kalau kita punya komunitas rohani yang kuat. Gereja Tuhan yang membangun hidupmu. Percayalah. Masalah apapun boleh datang. Tapi bersama Tuhan. Dengan bantuan teman-teman kita. Kita pasti akan menang. Katakan haleluya. Amin. Kesimpulannya apa? Kita harus meninggalkan 7 kebiasaan buruk. Agar karakter kita kuat. Mengalahkan setiap teror mental
yang datang. Apa bad habit yang harus kita tinggalkan? Overload, terlalu banyak beban. Berserah sama Tuhan. Yang kedua, fokus on the negative. Fokus pada yang positif. Yang ketiga, komplain, suka mengeluh. Berhenti, dan jadilah orang yang suka bersyukur. Yang keempat, get emotionally easily. Mudah emosi, berhenti, jadilah orang yang cool spirit. Make excuses. Mencari alasan, stop, cari solusi bukan alasan. Yang keenam, being unorganized. Tidak teratur, stop, jadilah orang yang tertib hidup, organize. Yang ketujuh, isolate. Stop, jadilah orang yang belajar tergabung dalam komunitas rohani. Saya percaya teror mental boleh datang, tapi saudara dan saya akan tahan banting, kuat menghadapi semua. Tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin.